Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di siang yang cerah hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang, berkah dan insya Allah dalam penjagaannya. Amin. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan makalah bahasa Indonesia ya, yang akan saya bawakan insya Allah, yaitu berjudul plagiarisme dan teknik parafrasa. Ya, oke, kita langsung ke daftar isi saja. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, latar belakang. Kegiatan copy dan paste merupakan cara yang mudah dan cepat dalam membuat karya tulis ilmiah tanpa melalui pengolahan tertentu. Cara tersebut tentunya tidaklah dapat digunakan apalagi tanpa mencantumkan kedudukan yang jelas. Dan benar sesuai aturan yang telah ditetapkan. Menulis karya tulis ilmiah dengan cara copy paste yang tidak sesuai dapat dikatakan sebagai tindakan plagiat. Ya, pada intinya eh, seperti kegiatan copy dan paste itu adalah tindakan yang dilarang dan dibilang atau dikatakan dengan plagiat. Rumusan masalahnya, apa saja pengertian plagiarisme? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah menghindari plagiarisme dalam tulisan karya ilmiah? Kemudian yang ketiga, apa saja contoh-contoh plagiarisme dalam tulisan karya ilmiah? Tujuan dibuatnya makalah plagiarisme dan teknik parafrasa adalah untuk mengetahui pengertian plagiarisme. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah menghindari plagiarisme dalam tulisan karya ilmiah. Dan kemudian yang ketiga, untuk mengetahui apa saja contoh-contoh plagiarisme dan tulisan karya ilmiah. Adapun manfaatnya bagi yang pertama bagi akademisi, makalah ini diharapkan agar dapat memberikan tambahan pengetahuan bahasa Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan plagiarisme, dan cara menghindari plagiarisme. Diharapkan pula agar menghindari plagiarisme di lingkungan akademis. Yang kedua, bagi manfaat bagi mahasiswa. Makalah ini diharapkan agar dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk mengetahui bahayanya plagiat atau plagiasi dan mengetahui langkah-langkah menghindari plagiasi. Dan manfaat untuk para membaca adalah makalah ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk lebih mengembangkan penelitian-penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian. Kemudian lanjut ke bab 2, definisi plagiarisme. Plagiarisme berasal dari dua kata lain yang berarti plagiarius, menculik, dan plagiare yang berarti mencuri. Menurut Random House Dictionary Compact, unabridged, plagiarisme didefinisikan sebagai penggunaan atau eh, ya, penggunaan atau imitasi dekat dari bahasa dan pemikiran penulis lain dan representasi mereka sebagai cara karya asli seseorang. Hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran etika ilmiah dan karya intelektual oleh banyak akademisi. Ya, oke, lanjut aja langsung ke poin pertama, ruang lingkup plagiarisme. Berdasarkan beberapa definisi plagiarisme di atas, berikut ini diuraikan eh, ruang lingkup plagiarisme. Poin titik A, A, poin A titik, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip atau tanpa menyebutkan identitas aslinya atau sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Kemudian yang C, menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
Yang D, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Kemudian yang C, yang E, melakukan parafrase, mengubah kalimat orang lain dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang poin F, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri. Kemudian lanjut poin kedua, yang kedua, jenis-jenis plagiarisme. Sejalan dengan definisi yang bermacam-macam, maka banyak orang yang membuat klasifikasi atau jenis-jenis plagiat dengan dasar yang berbeda-beda. Jenis-jenis plagiarisme yang dapat ditemukan dalam pustaka ini adalah yang pertama, jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Plagiarisme ide, plagiarisme isi, atau data penelitian, plagiarisme kata, kalimat, ataupun paragraf, ataupun bahkan plagiarisme total. Jadi semuanya itu diplagiat sampai benar sampai 100% kayak punya pemilik. Kemudian B, klasifikasi berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme. Plagiarisme yang disengaja, plagiarisme yang tidak disengaja. Klasifikasi berdasarkan proporsi presentasi kata, kalimat, paragraf yang dibajak. Plagiarisme ringan kurang dari 30%. Plagiarisme sedang 30 sampai 70%. Plagiarisme berat atau total kurang atau 70% lagi. Kurang atau lebih. Aku anak-anak nggak paham tanda itu. Angka-angka tersebut tentu dibuat secara arbiter berdasarkan kepantasan tanpa dasar kuantitatif yang definitif. Kemudian D, berdasarkan pola plagiarisme, plagiarisme kata demi kata, word for word plagiarism. Kemudian plagiarisme mosaik. Dan itu masih dikenal pula istilah auto-plagiarism atau self-plagiarism. Menurut Sulistyo dari tahun 2011, plagiarisme atau plagiat dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk dan jenis, yaitu akademik dan jurnalistik. Plagiarisme merupakan praktek usia tua, namun plagiarisme saat sekarang merajalela dengan munculnya internet dan plagiarisme telah mengambil banyak bentuk-bentuk baru. Sekarang hanya tentang cut, copy, dan paste atau mengulang sedikit. Namun salinan itu ya tetap salinan. Oke, itu ada beberapa poin lagi. Plagiarisme lengkap isi yang telah disajikan sebagai sendiri tanpa ada perubahan yang dibuat untuk bahasa, pikiran, aliran, dan bahkan tanda baca digunakan sebagai plagiarisme penuh. Banyak akademisi percaya bahwa umumnya pekerjaan orang-orang tidak kompeten dalam mata pelajaran tertentu atau sekedar malas untuk berusaha. Kemudian yang C, plagiarisme parsial. Ketika konten yang disajikan adalah kombinasi 2 sampai 3 sumber yang berbeda, di mana penggunaan mengulang atau dan sinonim merajalela, maka dikenal sebagai plagiarisme parsial. Di sini penulis menggunakan beberapa orisinalitas ya, tapi tidak memadainya. Pengetahuan tentang mata pelajaran tertentu adalah alasan umum untuk kejadian plagiarisme parsial. Kemudian plagiarisme minimalis. Penulis plagiator orang lain konsep, gagasan, pikiran, atau pendapat kata-kata mereka sendiri dalam aliran yang berbeda. Meskipun banyak yang tidak menganggap ini sebagai plagiarisme, itu dianggap sebagai mencuri sama studi dan pikiran. Plagiarisme minimalis melibatkan banyak paraphrase. Poin berikutnya self plagiarisme. Bentuk plagiarisme yang mungkin paling diperebutkan sebagai itu dan tidak menggunakan karya sendiri sepenuhnya atau sebagian, atau bahkan pikiran yang sama dan menulisnya, atau reword ya, reword seperti ini kalau bahasa Inggris ya. Jika sebagai self plagiarisme oleh banyak orang, penerbitan bahan yang sama melalui media di antara banyak penulis. Konten pada banyak situs adalah contoh sempurna dari diri plagiaris. Ketiga, tipe plagiarisme.
Menurut Sulistyo tahun 2011, ada beberapa tipe plagiarisme. Yang pertama, atau poin pertama, plagiarisme kata demi kata, word for word plagiarism. Menulis penggunaan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme atas sumber plagiarism of source. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya yang jelas. Plagiarisme kepengarangan. Plagiarism of authorship. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Self plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Yang penting dalam self plagiarism ini adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya, karya lama merupakan bagian kecil dari karya yang baru yang dihasilkan. Sehingga pembaca yang memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangan pada karya tulis yang menggunakan karya lama. Yang keempat, mengapa plagiarisme terjadi? Beberapa tindakan plagiat terjadi di sekitar kita, tentu saja hal ini tidak cukup menjadi perhatian kita semua, sehingga menjadi sangat penting bagi kita untuk mengantisipasi tindakannya. Ya, ada beberapa alasan memicu atau faktor pendorong terjadinya tindakan plagiat itu, yaitu terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban dalam untuk seseorang, sehingga tergantung untuk copy paste karya orang lain. Ya, kemudian yang B, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi. Kemudian kurangnya pemahaman tentang kapan, bagaimana harus melakukan kutipan. Kurangnya perhatian dari guru, dosen, dan pembimbing akademik terhadap persoalan plagiarisme. Apapun alasan seorang melakukan tindakan plagiat, bukanlah satu pembenaran atas tindakan tersebut. Kemudian yang kelima, tindakan menghindari tindakan plagiarisme. Ya. Beberapa upaya telah dilakukan institusi perguruan tinggi untuk menghindari masyarakat akademisnya dari tindakan plagiarisme, sengaja maupun tidak sengaja. Berikut ini pencegahan dan berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 pasal 7. Karya mahasiswa, skripsi, tesis, dan disertasi dilampiri dengan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah dan dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditentukan oleh Direktorat Pendidikan sendiri. Manajer sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 pada seluruh masyarakat akademis. Kemudian hal-hal yang tidak tergolong plagiarisme ialah menggunakan informasi yang berupa fakta umum, menuliskan kembali atau dengan mengubah kalimat parafrase opini orang lain dan dengan memberikan sumber yang jelas. Mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Dan selanjutnya, kerugian yang ditimbulkan dari tindakan plagiarisme adalah sebagai berikut. Kerugian bagi penulis asli. Ya. Maaf ini agak berantakan. Soalnya tadi saya uh, ke Word-nya, ke PDF-nya langsung jadi kayak gini. Oke lanjut. Menghasilkan sebuah karya pastinya adalah bukanlah suatu hal yang mudah dengan memerlukan usaha yang besar. Ya, jika Anda sebagai penulis tentu Anda akan merasa kesal ketika melihat karya Anda dicipta atau diplagiat oleh orang lain tanpa seizin kita. Ya, sampai plagiator juga bisa memfitnah penulis asli dengan menyatakan bahwa penulis aslinya lah yang melakukan plagiat, padahal bukan. Kerugian bagi plagiator, sebuah tulisan memerlukan referensi, referensi agar kandungannya terjamin kebenarannya. Tulisan seorang plagiator tidak mencantumkan sumbernya sehingga kebenarannya diragukan. Bisa jadi tulisan yang tanpa referensi berupa hoax atau berita bohong. Contohnya, Anda membicarakan masalah agama tanpa mencantumkan sumbernya atau kitab sucinya. Tidak ada seorang pun yang akan menerima pendapat tersebut. Kerugian bagi membaca dan masyarakat. Para pembaca dan
para pembaca akan tertipu ya oleh sang plagiat, sang plagiator dan mengira sang plagiat adalah seorang yang hebat seorang hebat sehingga akan menimbulkan kebohongan publik, membohongi para pembaca. Langkah-langkah menghindari plagiarisme dalam tulisan ilmiah berikut. Langkah-langkah menghindari plagiarisme dalam tulisan ilmiah itu sertakan citasi. Apa itu citasi? Ketika menggunakan gagasan, informasi pun opini yang bukan buah pikir sendiri, citasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun penulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Penyertaan yang dituliskan didapat sumber tersebut tidak hanya untuk buku, jurnal, skripsi, atau rekaman video, audio, visual, namun juga citasi untuk gagasan dari internet juga harus dicantumkan. Penulisan citasi juga penting untuk dilakukan ketika penulis merasa ragu dengan keakuratan informasi yang disajikan. Citasi dapat berupa bullet note atau footnote. Kedua, catat sebagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban tidak boleh dilupakan setelah ketika penulis menulis karya tulis. Sayangnya masih ada yang baru mendata ulang daftar pustaka setelah tulisan selesai. Hal tersebut itu tidaklah sah, namun sangat berpotensi untuk melewatkan satu, dua, atau beberapa sumber sekaligus. Dalam artian, citasinya telah tercantum di webinar atau footnote, namun luput dalam daftar pustaka. Dalam data apa saja sumber yang dipakai sejak awal. Kesalahan bisa diminimalisir pun akan sangat membantu dalam penyusunan daftar pustaka. Kemudian yang ketiga, melakukan parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiat. Cara menyikapinya adalah dengan melakukan parafrase menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dan tetap mencantumkan citasi. Parafrase juga lebih mudah untuk dilakukan sebab formatnya tidak serumit jika menggunakan cara pengutipan langsung. Kemudian selanjutnya lakukan interpretasi. Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, terkadang ada pendapat yang harus dijadikan bahan pembanding atau dipinjam. Dalam hal ini bisa jadi analisisnya terlalu rumit ataupun butuh interpretasi tambahan interpretasi dilakukan seperlunya saja. Gunakan aplikasi anti plagiat. Terakhir, apabila penulis masih merasa khawatir dengan hasil akhir karya tulisnya, aplikasi aplikasi anti plagiarisme dapat dicoba, misalnya menggunakan aplikasi Tesi ID. Dengan aplikasi anti plagiarisme, tulisan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang sudah terbit sebelumnya. Nah, tapi aplikasi akan menunjukkan beberapa persen tingkat kemiripan yang ditemukan. Itulah 5 tips menghindari plagiarisme versi Gamma Tekno. Plagiarisme memang menjadi momok yang menakutkan di dunia akademik. Cara terbaik untuk terhindar adalah tetap berhati-hati dalam mengolah informasi. Kemudian tip penulis agar tidak terhindar dari plagiarisme. Yang pertama, tentukan buku yang tidak dibaca. Kemudian yang kedua, sediakan beberapa kertas kecil dan tentukan dengan penjepit. Yang ketiga, tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman, kertas, pada kertas kecil paling depan. Sembari membaca buku, salin ide utama yang Anda dapatkan pada kertas kecil tersebut. Saat membaca buku, Anda fokus pada catatan Anda. Kemudian ketika menulis artikel, maka jika ingin menyitir dari buku yang telah Anda baca, fokuslah pada kertas catatan. Dan kemudian kembangkanlah kalian Anda sendiri dari catatan yang Anda buat. Kemudian tulisan sumber kutipan. Untuk lebih meyakinkan bahwa tulisan kita jauh dari unsur plagiarisme, Anda dapat menggunakan aplikasi atau software mengecek tingkat plagiarisme tulisan yang kita hasilkan. Ada beberapa aplikasi pendukung anti plagiarisme berbayar ataupun gratis, yaitu Turnitin, Copify, Viper, Plagiarism Detect, AI Mouse, dan sebagainya. Selain itu, untuk pengolahan citasi dan daftar pustaka, Anda bisa menggunakan aplikasi Zotero, Mendeley, dan lain-lain. Dan ini adalah sanksi plagiarisme. Saya akan bacakan salah satunya aja, salah satu saja. Itu pasal yang 70. Lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik profesi dan vokasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2, terbukti merupakan ciplakan
akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau dengan pidana paling banyak 200 juta rupiah. Ya, sangat besar sekali. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang siapa saja melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti, maka akan memperoleh sanksi sebagai berikut: teguran, peringatan tertulis, kemudian penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai, kemudian pemberhentian status sebagai mahasiswa, kemudian pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, terakhir pembatalan ijazah setelah lulus dari proses pendidikan. Nah, ini studi kasus yang saya akan bacakan salah satunya. Ya, kasus plagiat Profesor Dr. AABP yang menegak gara-gara melakukan plagiarisme. Dr. AABP akan digantikan secara tidak hormat bila profesor diberikan juga akan copot ya. Subhantikom dan begitu. Ini juga ada kali hamka yang di dalamnya kapal Van der Wijk yang dituduh ya, Abdul SP sebagai karya plagiasi dari novel Magdalena karya Nanvaluti. Oke, yang terakhir di sini ada bab ketiga kesimpulan. Plagiarisme merupakan salah satu scientific misconduct yang bersifat universal dan bersifat serius. Banyak definisi yang diajukan tentang plagiarisme ini. Definisi tuntas yang mewakili konsepnya adalah tindakan menyerahkan satu atau menyajikan ide-ide atau kata-kata orang lain tanpa menunjukkan sumbernya. Jadi mereka hanya mengcopy paste ya seperti yang tadi di atas dan tidak menyebutkan tulisannya, tidak ada footnote atau sumber-sumbernya ya. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman atas waktu yang diluangkannya. Sekian saja yang bisa Anda sampaikan tentang plagiat dan teknik parafrasa tadi sudah disebutkan di atas. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf besar-besarnya. Saya tutup dengan baca Doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.